Menggangkan tangannya karena lelah. Pengawas mendekat. Jawaban yang dicari dengan cara apapun selain dijawab sendiri dianggap curang. Lian tertegun mendengar suara yang dia kenal. Dia pun mendongakkan kepalanya dan melihat Jae-in di depannya. Sontak Lian langsung berdiri, mereka saling menatap. Aku menemukanmu, ucap Lian. 부정행위를 간주하며 적발 즉시 퇴실 조치합니다. 찾았다. 윤재현. 3 Desember 2005 di komplek apartemen Yungsung, 1 jam sebelum kebakaran. Jae-in kecil sedang menggambar di ruangan ayahnya. Pak Yun pamit keluar mau menyebar selebaran. Saat itulah dia bertemu 3 ahjuma yang jadi korban penusukan. Adegan diulang seperti di awal episode 1 di mana Pak Yun berdebat dengan ahjuma dan akhirnya dipecat karena ternyata ahjuma itu yang merekomendasikan Pak Yun untuk bekerja di sana. Kalau apartemen itu sampai terbakar, itu akan sangat berbahaya, ujar Pak Yun lalu membetulkan tali sepatu Jae-in yang terlepas. Setelah itu dia melepas jaketnya dan memakainya ke Jae-in. Meskipun dipecat oleh ahjuma, Pak Yun tetap meneruskan pekerjaannya menempel selebaran di dinding-dinding apartemen. Dia masuk ke lift dan menempelkan satu di sana. Pak Yun menekan tombol menuju lantai 15. Terlihat di dinding lift tertempel pengumuman orang hilang bernama Kang Yun-sul, 37 tahun. Di luar seorang pria bertopi tampak menyeret koper. Dia sempat lihat Jae-in yang tertidur di pos. Pria itu tersenyum melihatnya. Korek gas di microwave mulai memercikan api. Kebakaran pun terjadi. Jae-in tersentak dari tidurnya karena mendengar bunyi ledakan. Dia lalu keluar dan bergabung dengan orang-orang yang berkerumun di luar. Jae-in melihat ayahnya di lantai atas. Dia memanggil ayahnya dengan panik dan ingin menyusulnya, tapi seorang ahjusi menariknya karena itu berbahaya. Pak Yun berteriak pada Jae-in kalau dia akan segera turun. Jadi Jae-in tidak perlu khawatir. Ujian selesai dan peserta mengumpulkan lembar jawaban mereka. Lian yang sedari tadi tidak melepaskan pandangannya dari Jae-in, maju menghampirinya. Jae-in mengajaknya bicara di luar. Aku tidak akan melarikan diri sekarang. Jisoo ketemuan dengan Dr. Hong di sebuah tempat makan. Dr. Hong mengeluh karena Jisoo menelponnya di saat dia sedang libur. Melihat pakaian girly Jisoo, Dr. Hong mengira dia sedang menyamar. Dr. Hong baru ingat kalau dia ada urusan dengan Sungmo. Dia mengajak Jisoo ikut. Flashback, Jisoo dan Sungmo mendatangi ruangan Pak Yun. Mereka membahas keinginan mereka untuk mengusut kasus Hanmin lagi. Pak Yun jelas tidak suka dan berdebat lagi dengan putrinya. Tapi kali ini Sungmo juga ikut memojokkannya. Pak Yun menyindir Sungmo yang harus melihat otopsi jasad ibunya di usia yang masih muda. Ternyata ibu Sungmo adalah salah satu korban yang ditusuk. Tapi Sungmo tidak gentar. Dia semakin berani mengatakan kalau Pak Yun menutup kasus apartemen Yungsung terlalu terburu-buru. Pak Yun tersinggung. Secara tidak langsung Sungmo menuduhnya tidak menuntaskan kasus itu dengan benar. Dia mengaku sudah melakukan prosedur sesuai hukum dan bukti yang ada. Kalau ingin meninjau lagi, bawa bukti, jangan hanya dugaan. Baiklah, aku akan anggap ini sebagai penyelidikan tidak resmi. Sungmo dan Jisoo pun pergi. Ibu Sungmo adalah salah satu korban yang ditusuk, ungkap Jisoo. Sungmo sendiri sedang mendalami lagi berkas-berkas kasus kedua pembakaran. Juga kasus pembunuhan Kim Gap-yong. Dari jauh Jae-in yang baru selesai dengan pekerjaannya berjalan menghampiri Lian. Lian memandangnya sambil tersenyum. Jae-in dan Lian jalan-jalan di taman. Jae-in menyindir Lian yang tadi mau nyontek padahal peserta itu belajar dengan sangat giat. Aku pikir kamu masuk Universitas Nasional Seoul. Kenapa kamu malah jadi polisi? Jae-in bercerita kalau dia melarikan diri tanpa melakukan proses transfer sekolah. Jadi dia tidak bisa ikut ujian SAT. Sebagai gantinya dia ikut tes GATE, semacam ujian paket, dan ikut ujian kepolisian. Terus kamu sendiri bagaimana memangnya? Apa 2 tahun ini kamu lebih baik dari aku? Tentu saja. Jae-in langsung menatap Lian. Jangan bilang kamu membantu kakakmu dan detektif dengan kemampuanmu. Apa kamu semacam konsultan investigasi? Tanya Jae-in antusias. Secara profesional itu disebut psikometrik. Memang benar Lian membantu Sungmo dan Jisoo, tapi kemampuannya sama sekali belum ada kemajuan. Jae-in dan Lian duduk di bangku taman. Lian mengeluh kalau Sungmo dan Jisoo selalu mengganggunya agar segera jadi detektif resmi. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kemampuanku dari manajemen tingkat atas. Itu mengesankan, puji Jae-in. Di mana kamu bekerja? Divisi Patroli Sehun. Dalam masa percobaan, jawab Jae-in dengan ceria.
Mereka pergi ke depan aula, di mana Lian memarkirkan mobilnya. Dia mengatakan pada Jae-in kalau dia masih tinggal di tempat yang sama. Jae-in mengerti. Lian datang dengan mobil Daebong menemui Sungmo. Mereka sampai di sebuah kawasan apartemen. Lian bertanya kenapa mereka ke sana. Sungmo sebenarnya sudah bilang kalau mereka akan pindah ke sana. Dia bahkan menempelkan alamatnya di lemari es. Lian langsung ingat kalau tadi dia bilang pada Jae-in kalau dia belum pindah. Sungmo memberitahu apartemen mereka nomor 614. Dia akan pergi dulu untuk beli bir. Tapi tiba-tiba dia melihat Jisoo ada di seberang sambil menenteng 2 kantong kresek. Mereka bertiga masuk ke apartemen. Jisoo meletakkan kantongnya yang ternyata berisi bir di atas meja. Lian heran mengira Jisoo dan Sungmo janjian. Lian bercerita kalau Jae-in jadi seorang peluan. Sungmo tampak tertengun. Kamu menemukannya. Lian hendak pergi. Dia ngaca dulu sebelum masuk mobil. Dan ketika baru duduk di jok mobil, dia pun ngaca lagi. Dia berniat memberitahu Jae-in di mana tempat tinggal barunya. Lian pun melajukan mobilnya. Daebong kedatangan pelanggan sebelum menghampirinya. Berapa yang harus aku isi? Tanya Daebong. Dia terkejut saat melihat pelanggannya ternyata Sohyun. Sohyun pun terkejut, apa ini salah satu pom bensin keluargamu? Dia terlihat benar-benar gugup. Sohyun mau membayar, namun Daebong memberikannya secara gratis. Namun Sohyun tidak mau. Lian menandatangani tempat kerja Jae-in, tapi kata petugas tidak ada yang bernama Yoon Jae-in di sana. Petugas yang lain menyahut, bukankah Yoon Jae-in petugas percobaan di pusat percobaan keamanan komunitas Seohyun? Kamu tahu kan kantor pusat langsung? Di luar dia bertanya-tanya apa itu kantor pusat keamanan. Akhirnya dia menelpon Jisoo. Jisoo memberitahu alamatnya yang ternyata berada di sudut kota. Jae-in mencuci muka di wastafel lalu ganti baju, bedakan dan memakai seragam. Setelah itu dia keluar dan mengendarai motor bebeknya untuk patroli. 직주일 체형이 뭐야? Bersamaan dengan itu mobil Lian sampai di depan rumahnya. Lian masih bertelepon dengan Jisoo. Rumahnya ada di dalam kantor. Jae-in kembali ke kantor. Saat itulah Lian datang. Jae-in mengajak Lian masuk ke dalam kantor. Jisoo Nuna bilang, disinilah petugas datang sebelum mereka pensiun. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mitraku dipindahkan ke sini. Aku bertanya apa ada rumah murah untuk disewa. Dan dia mengatakan padaku untuk tinggal di sini karena dia punya apartemen. Lian bertanya kenapa Jae-in sampai minta bantuan orang untuk mencarikan rumah. Aku tertangkap mengintip file kasus lama, lalu mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa jadi polisi jika dipecat pada masa percobaan. Aku sudah terlalu tua untuk melarikan diri, dan aku memiliki semacam status sosial sekarang. Itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan pekerjaannya. Jadi apa kamu melihat file kasus ayahmu? Jae-in menggeleng. Lian bertanya bisakah Jae-in ke divisi kejahatan kekerasan setelah dari sana. Yang dia dengar tidak ada kejahatan di sana. Kapan kamu akan dapat poin dan memanjat tangga ke markas polisi? Aku harus dapat skor besar jika aku ingin dapat posisi. Tiba-tiba ibunya Juah, anak yang suka bohong datang. Katanya Juah hilang. Mereka keluar untuk mencarinya. Mereka mencari Juah kemana-mana. Tapi setelah 1 jam mereka belum juga menemukan Juah. Mereka berhenti di jembatan. Tiba-tiba Jae-in melihat boneka Juah di tengah aliran sungai yang kering. Mereka bergegas ke sana. Lian menyentuh boneka itu dan melihat sebuah koper di mana tampak rambut terjuntai keluar di antara resleting koper. Lian berkata bahwa Juah telah diculik. Tiba-tiba datang seorang polisi yang waktu itu tahu kalau Lian adalah legenda. Dia meledek Jae-in sedang apa di sana. Itu sungai suka ada loh. Dan polisi itu datang bersama ibu Juah dan Juah juga. Jae-in langsung melirik Lian. Lian bingung sendiri karena tadi dia memang melihat rambut terjuntai dari koper hitam. Apakah kamu halusinasi atau ngelantur? Hah, kamu mengagetkanku. Jae-in berjalan pergi. Lian memperagakan lagi saat dia mengambil boneka itu, dan saat dia mendongak, dia melihat koper hitam di balik semak-semak di pinggir sungai. Lian memanggil Jae-in. Jae-in, jangan bicara padaku kecuali benar ada koper yang ada tubuh di dalamnya. Itu benar ada di sini. Jae-in tertengun, dia berbalik menghampiri Lian. Beberapa saat kemudian sudah banyak polisi yang sedang menyisir sungai. Jisoo datang dan disambut seorang petugas. Petugas itu memberitahu kalau yang di dalam koper sepertinya mayat perempuan. Lian langsung pamer pada Jisoo. Dia bilang akan melihat wajah pelakunya bagaimanapun caranya. Menurut Jae-in,
Koper itu terbawa arus sungai saat hujan di bulan lalu, dan pernah ada juga kasus seperti itu di mana ditemukan koper di hulu sungai. Tapi biasanya korban sudah meninggal sampai 4 atau 5 tahun. Jadi, meski korban bisa diidentifikasi tapi pelakunya tidak ditemukan. Menurut Lian, koper itu akan berat. Mana mungkin bisa mengalir terbawa arus. Jae-in menjelaskan secara ilmiah yang tentu saja tidak dimengerti Lian. So-hyun membawa anak-anak TK ke kantor Jae-in. Ternyata dia jadi guru TK. Dr. Hong dan Jisoo membuka koper itu. Jisoo sedang mempresentasikan kasus koper. Kasus itu memang ada kesamaan dengan kasus koper di hulu sungai. Tapi mayat kali ini sidik jarinya sulit dibaca karena sudah sampai adipoker. Zat lilin keabu-abuan yang terbentuk pada tubuh mayat yang mengalami kelembaban. Pak Yun meminta Jisoo segera menangkap pelakunya, tidak seperti pada kasus koper sebelumnya. Ji-a beralasan kalau korban yang sebelumnya tidak punya keluarga, jadi tidak bisa diketahui kapan dia hilang. Pak Yun terus mendebatnya sampai akhirnya Sungmo angkat bicara dan Pak Yun menyerahkan kasus itu pada Jisoo karena ada Sungmo yang membantunya. Dia minta pelakunya ditemukan secepatnya sebelum masyarakat mengkritik mereka. Sungmo menatap laporan-laporan kasus pembakaran di layar proyektor. Dia frustasi karena belum juga ada kemajuan. Dia lalu mengambil obat dan meminumnya kemudian beralih memeriksa berkas kasus koper. Sungmo hendak pulang. Tiba-tiba dia tertarik mengintip ke jendela. Di bawah terlihat pria bertopi sendiri di depan mobil Sungmo. Seketika Sungmo teringat masa lalu di mana Sungmo kecil. Melihat pria bertopi itu melepas maskernya. Lalu muncul kilasan-kilasan lain. Sungmo berkaca-kaca. Dia lalu memejamkan mata untuk mengenyahkan semua bayangan itu. Tapi begitu dia membuka kembali matanya, pria itu sudah tidak ada. Dia bergegas lari ke bawah dan mencarinya. Sungmo pulang mengendari mobilnya. Ada pesan lagi dari Jisoo. Dan sebagai informasi, teman sekelasnya yang lama yang jadi polwan juga ada di sana. Mereka berdua sangat bersemangat dengan cemas. Sekali lagi, persiapkan dirimu. Sungmo langsung putar balik. Lian dan Jae-in menuju rumah Jae-in. Tiba-tiba sudah ada Sungmo di depan mereka. Hyung, sudah lama tidak bertemu petugas Yoon Jae-in, ucap Sungmo. Juci pelindung. 무슨 아저씨? Dari jauh pria bertopi memperhatikan mereka dari balik kemudi mobilnya.